Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebanyak 2,1 juta orang Indonesia, mayoritasnya orang miskin, diduga kecanduan judi online alias judol. Data yang dilansir Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK juga menyebutkan sejak 2017 hingga 2022 terdapat 156 juta transaksi judol dengan melibatkan uang tidak kurang dari 190 triliun rupiah. Jumlah uang yang kabur ke kantong para bandar yang umumnya bermarkas di luar negeri itu jauh lebih besar dibandingkan dengan anggaran Kementerian Pertahanan yang hanya sekitar 139 triliun rupiah. Kita lebih prihatin lagi, uang transaksi judi 190 triliun rupiah itu sebagian terbesarnya berasal dari kantong orang miskin karena memang mayoritas pemain judol adalah orang kelas bawah yang berpenghasilan pas-pasan atau bahkan tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya. Alih-alih mendapat untung dari bermain judol, mereka malah buntung. Tidak sedikit dari pemain atau barangkali korban iming-iming judol masuk dalam lingkaran setan yang saling berkelindan. Setelah kalah judol, mereka terjerat pinjaman online atau pinjol. Rentetan berikutnya, konflik keluarga, bahkan memilih jalan sesat, bunuh diri. Kerusakan moral dan sosial akibat judol sejak lama terjadi di tengah masyarakat kita. Para tokoh agama dan pegiat masyarakat sipil sudah berulang mengingatkan akan bahaya judol dan juga pinjol ini. Bahkan Islam sendiri sejak 15 abad silam telah mengeluarkan larangan berjudi. Dalam surat Al-Maidah ayat 90, Allah memerintahkan manusia menjauhi judi, minuman keras, berkurban untuk berhala dan mengundi nasib dengan panah. Semua itu dikategorikan sebagai perbuatan keji yang termasuk perbuatan setan. Apresiasi layak diberikan kepada Polri yang pada akhir pekan lalu membongkar sindikat judol meski agak terlambat karena memang korban terlalu besar. Tapi Polri dan kita semua tidak boleh cepat berpuas diri. Kita yakin bahwa persoalan judol ini hanya seperti fenomena gunung es yang terungkap baru yang di permukaan saja. Gelembung gunung yang sebenarnya masih belum banyak terungkap. Kita boleh saja sedikit tercengang atas ditangkapnya 16 orang tersangka, 11 orang diantaranya pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital yang ternyata terlibat judol ini. Para tersangka ini hanyalah kaki tangan dari sindikat bandar yang belum tersentuh hukum. Modus operandi yang dimainkan orang dalam atau ordal Kemenkomdik itu terlalu sederhana, yaitu hanya bertindak sebagai pembina atas 1.000 dari 5.000 situs judi dengan penghasilan sekitar 8,5 miliar rupiah per bulan. Pertanyaannya kemudian, siapa yang menyuruh membina ke 1.000 situs judol itu? Berapa nilai transaksi dari 1.000 situs judol itu? Kita semua layak mendesak Polri untuk mengusut tuntas, menelusuri bandar besar yang menjadi raja judi yang sebenarnya. Jika tidak tuntas, jangan harap judol akan terus-menerus menjerat leher masyarakat kita dan itu semua bisa dihentikan. Kita tidak boleh terlalu pesimistis, tetapi juga tidak boleh tidak bersikap skeptis. Bahwa pengusutan Polri hanya berhenti sampai di operator ke-11 pegawai Kemenkomdik itu saja. Selain diperlukan pengawalan oleh segenap elemen masyarakat, sangat dibutuhkan komitmen serius dari negara. Presiden Prabowo Subianto melalui Menkomdik Mutia Hafiz sudah menyatakan pemerintah mendukung penuh pengusutan kasus ini hingga tuntas, seraya meminta masyarakat ikut mengawal kasus ini. Penegasan ini tentu saja merupakan langkah baik, tetapi jauh lebih baik apabila Presiden Prabowo Subianto memerintahkan langsung kepada Kapolri untuk menuntaskan kasus judol ini, hanya membongkar siapa bandar-bandar yang terlibat. Jika tidak tuntas hingga membongkar para bandarnya, sebagaimana yang kita harapkan, jabatan Kapolri tentu harus menjadi taruhan. Masih sangat segar dalam ingatan kita, ingatan publik kita semua, atas kasus pembunuhan Brigadir Yosua pada 2022 silam. Jika tidak ada pengawalan dari semua elemen masyarakat, terutama media, ditunjang oleh desakan dari Menko Polhukam kala itu, Mahfud MD, maka kasus pembunuhan Brigadir Yosua itu hanya akan berhenti pada Bayangkara II Richard Eliezer saja. Nyatanya, seorang jenderal bintang 2 dengan jabatan Kepala Divisi Hukum Polri, yaitu Irjen Verdi Sambo, terbukti menjadi dalang alias intelektual dader dalam kasus itu. Mari kita tunggu bersama
nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.